Ya, lanjut ke bagian ke-22 dari kelas Enterprise Architecture. Kita masuk ke fase berikutnya, yaitu dari TOGAF ADM ya, yaitu Migration Planning ya. Oke, kita lihat dulu relasi antar fase di TOGAF ADM seperti ini ya. Kita sebelumnya sudah sampai di tahap E ya, yaitu Opportunities and Solution. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa kita perlu melihat peluang dan kemudian mengatasi permasalahan. Intinya hasil akhirnya adalah berupa dokumen yang menjelaskan tentang itu dan kesiapan untuk nanti melakukan implementasi ya. Implementasi, nah itu dia sudah terdefinisikan roadmap arsitekturnya. Jadi nanti petanya seperti apa, termasuk adalah penjadwalannya. Jadi sudah dijadwalkan, nanti akan dilaksanakan kapan, seperti itu ya. Dan juga nanti bagaimana caranya untuk menggunakan teknologi terbaru jika memungkinkan ya. Jadi hasil dari fase tahap pertama gitu ya sampai ke fase E dan F yang akan kita bahas. F ini harus sinkron ya. Jadi semuanya itu merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari fase-fase sebelumnya yang harus sudah dipastikan nanti di tahap E itu harusnya sudah bisa dipastikan ya nanti melakukan migrasinya seperti apa. Di tahap F ini sudah kita melaksanakan yang namanya proses migrasi ya. Lalu nanti dilaksanakan tata kelola implementasinya seperti apa gitu ya, berdasarkan tata kelolanya perusahaan. Nah, perencanaan untuk migrasi ini yaitu beralih dari arsitektur dasar atau yang awal ke arsitektur target. Karena siklus ADM ini bisa jadi ada iterasi begitu ya. Pada saat di iterasi yang pertama itu anggap saja sebagai arsitektur dasar atau awal. Kemudian kalau kita ingin melakukan migrasi lagi ke tahap berikutnya ya, ke iterasi berikutnya, nah pada saat itu kita betul-betul harus menyusun kembali sejak fase awal lagi gitu ya, tapi dengan mengembangkan lebih lanjut dari yang sudah ada di arsitektur dasarnya. Nah, ini rencana implementasi dan migrasi itu sangat ditentukan oleh roadmap arsitektur ya, termasuk juga kapan pelaksanaannya itu tadi, yaitu jadwal ya. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan, nah itu harus sudah bisa diselesaikan dulu perubahannya, setidaknya di tahap iterasi yang pertama gitu ya. Kalau ada lagi nanti, nah itu diselesaikan di iterasi yang kedua jika diperlukan. Oke, tujuannya adalah untuk menyelesaikan roadmap-nya ya, dan rencana implementasi dan peralihan atau migrasi tadi, lalu memastikan bahwa rencana implementasi dan migrasi ini dikoordinasikan dengan pendekatan tata kelola perusahaan. Jadi berdasarkan aturan yang dimiliki oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya bisa tetap menjamin keberlangsungan perusahaannya. Jadi mungkin saja ada bagian tertentu yang perlu diimigrasi dulu gitu ya, dilakukan penyesuaian dulu dibanding yang lain gitu. Tidak bisa sekaligus semuanya dilaksanakan secara revolusioner begitu ya, langsung semuanya satu perusahaan langsung dieksekusi semuanya, itu tidak ya, bukan tidak boleh ya, tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan tata kelola perusahaan begitu. Kalau misalnya migrasi itu nanti memang langsung berhasil begitu ya, tidak ada masalah ya. Tetapi kalau ternyata misalnya menimbulkan ada risiko yang akan dihadapi, misalnya yang ketika migrasi itu akan kemungkinan terjadi permasalahan, misalnya ketidaksesuaian data dan sebagainya, atau terjadi malfungsi dari perusahaan, dari sistem informasinya, misalnya ada data yang tidak sesuai penempatannya dan hak aksesnya, nah itu tentu akan berbahaya ya. Maka implementasi itu nanti harus diatur berdasarkan roadmap-nya dan berdasarkan jadwalnya, kapan dimulainya, kemudian apa saja yang diimplementasikan duluan dan dimigrasikan duluan, baru secara bertahap yang lainnya nanti akan mengikuti begitu ya. Nah, itu dari sisi objektifnya gitu ya.
Nah, kemudian langkah-langkahnya ini untuk mengkonfirmasi kerangka interaksinya. Terus menetapkan nilai bisnis dari setiap yang akan dikerjakan. Harus ada value-nya begitu. Harus ada menghasilkan sesuatu. Baik itu kalau dari sisi arsitektur ya tentu dia tidak menghasilkan keuntungan berupa uang seperti itu ya, tetapi ada kemajuan begitu ya. Dari setiap iterasi itu misalnya menghasilkan apa begitu, ada yang itu nanti akan digunakan begitu. Kemudian memperhitungkan dan memperkirakan kebutuhan sumber daya, waktu, ketersediaan perangkat, kendaraan dan sebagainya itu ya. Itu menjadi kebutuhan yang mau tidak mau harus nanti disiapkan. Stakeholder yang akan terkait itu siapa saja gitu ya. Kalau misalnya menggunakan perangkat ini cukup atau tidak, spesifikasinya memenuhi atau tidak. Kalau perlu kendaraan ya siap atau tidak begitu ya. Mudah dijangkau atau tidak kalau mau diimplementasikan ya. Nah, kemudian memprioritaskan migrasi melalui penilaian biaya dan manfaat serta validasi risikonya. Jadi pada saat mau melakukan migrasi dan mengimplementasikan itu dilihat dulu biayanya mendukung atau tidak. Ini hal penting, tapi biayanya misalnya sangat mahal begitu ya. Maka apakah bisa kita alihkan dulu untuk mengimplementasikan atau memigrasikan hal yang lain gitu, yang biayanya lebih murah misalnya gitu ya. Tapi itu tergantung dari hasil analisis ya. Jadi perlu juga divalidasi nanti risikonya. Kalau misalnya terjadi yang sangat penting tapi ditunda begitu, nanti punya risiko apa gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, outputnya nanti rencana implementasi dan migrasi versi pertama ya, karena nanti akan ada iterasi. Kemudian dokumen definisi arsitektur yang telah dikembangkan, spesifikasinya juga sudah mantap begitu. Kemudian roadmap, tentu sudah ada pengembangan, ada penambahan, ada penyesuaian gitu ya. Ada blok arsitektur yang dapat digunakan kembali nanti pada saat iterasi berikutnya, itu masih bisa dipakai seperti itu ya. Nah, kemudian permintaan pekerjaan arsitektur untuk iterasi siklus ADM yang baru. Ini kalau misalnya ternyata diperlukan siklus baru. Jadi nanti mungkin diperlukan harus ngulang dari A lagi misalnya untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, itu di tahap migrasi ini nanti memunculkannya. Apakah perlu nanti gitu ya. Oke, seperti itu outputnya. Kemudian yang bagian terakhir yaitu dari work statement-nya yang paling penting adalah spesifikasi persyaratan arsitektur, yaitu mengkonfirmasi persyaratan arsitektur seluruhnya ya, dari fase A sampai dengan tahap ini, tahap F ini ya. Ini semuanya harus sudah tercantum dan sudah masuk dalam data-data yang terbaru gitu ya. Kemudian model tata kelola implementasinya. Nah, ini juga harus sudah siap karena akan melakukan migrasi ya. Jadi meliputi dalamnya adalah manajemen dan pengambilan keputusan, kemudian kepatuhan terhadap aturan dan kesepakatan, apalagi yang sudah disampaikan kepada stakeholder ya. Jadi ketika sudah disetujui oleh stakeholder viewpoint yang dimaksud, maka tidak boleh berubah oleh si arsiteknya gitu ya. Harus yang digunakan adalah yang disepakati. Kemudian ada dispensasi, mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan begitu dalam implementasi, dalam migrasi. Kemudian memantau dan melaporkan hasilnya. Ini adalah bagian dari tata kelola implementasinya. Kemudian adanya kontrak arsitektur ya. Jadi ada tender dan kontrak dengan pengguna bisnis ya, dan rekanan pengembang kalau misalnya diserahkan kepada pihak lain. Kalau mau dikerjakan sendiri ya nanti tetap harus ada agreement-nya gitu, persetujuannya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya itu memang ada nanti kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut begitu ya, untuk iterasi berikutnya itu juga perlu dicantumkan ya di dalam formulir permintaan perubahannya. Jadi satu tahap dulu gitu ya, selesai. Nanti kalau ada perubahan atau pembaruan gitu, dimulai lagi proses ADM-nya. Oke, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tuliskan aja di komentar ya. Kita lanjut saja ke tahap berikutnya, yaitu bagian ke-23, implementation governance ya.
Tata kelola implementasi di bagian yang ke-23.